kaidahnya jelas. Dalam hal nasihat menasihati, dalam hal mengajak kepada kebenaran, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kaidah atau muatan ajaran yang dibawa oleh Islam. Ayat yang saya bacakan tadi itu Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Jadi perintahnya serulah kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kita harus menyeru kepada seluruh manusia bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan juga dengan pengajaran yang baik. Nah, kalaupun ada perdebatan terjadi, kata Al-Quran, ya berdebatlah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan metode yang baik, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbah huwa a'lamu biman dalla an sabili. Tahu, ya, Tuhanmu itu tahu siapa yang sesat di jalannya, dan juga wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa yang mendapat petunjuk juga Tuhanmu tahu. Jadi tugas kita hanya memberi seruan saja, menyampaikan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran itu. Hanya saja pada saat kita menyampaikan kebenaran, ya kita terbawa oleh situasi. Apa itu situasi, dengan siapa kita berdebat. Tapi muatan yang disampaikan ini adalah menyeru kepada dia, menyeru kepada mereka, menyeru kepada manusia, kepada jalan Tuhan yang benar. Kepada jalan Tuhan dengan cara-cara yang benar. Jadi kita ajak mereka untuk kemudian mendudukkan perkara Tuhan itu Tuhan, manusia itu manusia. Itu yang harus dikedepankan. Dan ini adalah cakupan muatan yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh umat Islam. Nah, ada juga kita lihat pendebat dari Islam ini, ya karena suka berdebat mungkin dia dari pendebat politik atau apa gitu, atau gemar nyeloce atau ya celote atau apa gitu kan ya. Jadi dia cuman pokoknya congornya itu yang penting ngomong gitu loh. Tahu 2-3 data dari Bible, wah udah jadikan senjata untuk pote-pote ya kan. Asal ngomong aja ngalor ngidul. Ditanyai tentang Al-Quran, mencret. Tapi kalau bahas kitabnya orang lancar. Iya. Bang. Ya. Nah, Pak Bang, saya bisa tanggapi sedikit ya, Bang? Iya, silakan. Kan tadi ini Yesus itu ada di mana? Ya toh? Iya. Yesus itu di mana, Bang? Makanya tadi kan ada pertanyaan di atas. Yesus itu di mana? Kalau menurut kami, agama Kristen, Iya. Yesus itu naik di surga. Yesus itu sebagai Allah Bapa yang turun ke dunia. Ya, kalau yang turun ke dunia jadi manusia itu dewa. Tertulis di Filipi 2 itu, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang turun ke bumi itu adalah dewanya Romawi, turun ke bumi mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Nah, itu Tuhannya orang Roma. Kalau Tuhannya Yahudi, itu nggak ada. Turun ke bumi jadi orang itu nggak ada. ya, itu namanya kepercayaan kami tuh. Iya, saya hargai. Iya. Saya hargai. Saya katakan kepercayaan orang Roma yang menjadi cikal bakal Katolik, Kristen pertama kali, yaitu dewanya mereka yang turun ke bumi menjadi manusia. Kalau menurut saya Tuhan kami kan tidak sombong langsung berfirman, langsung turun ke dunia, langsung mewartakan Injilnya, mewartakan firman-Nya. Kalau yang mewartakan Injil itu, Bung, itu bukan Tuhan, itu manusia. Yesus namanya. Firman-Nya.
Saudaralah yang menganggapnya Tuhan. Nah itu. Tapi dia bukan Tuhan. Kami kan tidak sombong langsung. Tuhan kami kan tidak sombong. Kalau Bang, minta maaf ya Bang. Tuhan kalian ada di mana sekarang? Kalau menurut Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Itu pertanyaan lucu. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu di mana sekarang ini, berarti Anda menganggap Tuhan itu makhluk. Tuhan kami bukan agama Ardi, kami bukan agama buatan manusia. Tuhan kami itu pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun, di mana Tuhan saya itu menyatakan dirinya, kalau dirinya ada itu melalui ciptaan. Itu ya Tuhan yang benar. Kalau Tuhan Anda beda. Tuhan saudara menyatakan dirinya dengan menjadi ciptaan. Tuhan saya tidak. Tuhan saya menyatakan dirinya dengan cara mencipta. Gitu. Tuhan tadinya tidak ada yang tahu. Karena Tuhan itu hanya berdiri sendiri. Tidak ada yang tahu. Nanti setelah ada ciptaan, maka ciptaan tahu bahwa Tuhan itu ada. Maka Tuhan yang benar menyatakan keberadaannya dengan cara menciptakan. Itu konsep Tuhan samawi. Sedangkan Tuhan saudara menyatakan dirinya dengan menjadi ciptaan. Beda konsep kita. Kalau agama samawi cuma melihat bulan, melihat matahari, melihat hujan, melihat siang dan malam, mereka penganut agama samawi sudah sadar Tuhan itu ada. Kalau agama buatan atau agama pagan, nanti melihat Tuhannya secara nyata, apakah berbentuk pohon, berbentuk batu, berbentuk manusia, berbentuk ikan, ayam, kodok hamil. Barulah dibilang, wah ini Tuhan ini ada. Kalau agama samawi tidak. Makanya orang Yahudi coba tanya, mana Tuhanmu? Ketawa orang Yahudi itu kalau ditanya, mana Tuhanmu? Orang Yahudi, mana gambar atau miniatur Tuhanmu? Ketawa orang Yahudi itu. Kok ditanya? Nah, kalau Kristen ditanya, ini gambar siapa? Oh ini gambar Tuhan Yesus. Nah, itu beda. Sama seperti Hindu, Buddha, ada gambar Tuhannya. Yahudi mana ada gambar Tuhannya? Islam mana ada gambar Tuhannya? Kenapa nggak bisa digambar? Karena tidak bisa digambarkan dengan makhluk. Dengan ciptaan gimana mau digambarkan? Tutup mata, ambil kertas putih, ambil pulpen. Terus garis aja kemana, kiri, kanan, atas, bawah, garis. Untuk menggambarkan Tuhan itu kayak mana. Nah, buka mata, apa yang tergambar di situ? Benang kusut. Bukan Tuhan. Makanya dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Bagaimana mau digambarkan? Ya tidak bisa. Terus apakah Tuhan karena nggak bisa digambarkan Tuhan itu ada? Ya tetap ada. Buktinya alam semesta ini ada. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Maka orang yang menggunakan akal, tidak mesti Tuhan itu turun ke bumi jadi kucing, jadi jepitan kursi, jepitan kertas, tutup panci, supaya diketahui bahwa dia itu ada. Akal kita ini, Bung, dengan roh yang ada dalam tubuh kita ini, itu bukti serpihan cahaya Tuhan yang melekat pada diri manusia. Itu kalau kita gunakan akal. Tuhan itu tidak perlu dicari. Karena Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Tetapi hakikatnya ada. Karena alam semesta ini ada, karena adanya ada. Kalau alam semesta ini diciptakan oleh tidak ada, oleh sesuatu yang tidak ada, maka tidak mungkin alam semesta ini ada. Karena mustahil sesuatu itu ada berasal dari sesuatu yang tidak ada. Nah, sebelum Yesus ada di bumi, pertanyaannya, apakah Tuhan itu sudah ada? Ada. Berarti tanpa menjadi Yesus, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau Yesus tak ada, apakah Tuhan itu tak ada? Ada, tetap ada. Berarti Yesus ini Tuhan? Enggak, dia manusia ciptaan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam itu mana? Al-Quran mengatakan keberadaan Tuhan di dalam Al-Quran itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Tuhan yang benar itu. Walakad khalaqnal insan
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya sendiri. Tuh, saking dekatnya tuh. Mari kita buktikan. Betulkah apa yang diterangkan Al-Quran bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Sekarang kita buktikan. Kalau saudara menyadari Anda makan, malam hari Anda makan, lantas Anda tidur, dan seterusnya. Anda nggak merasa besok tiba-tiba kuku Anda itu memanjang. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu sudah minta dipotong kuku Anda. Sekarang, bagian dari tubuh Anda itu adalah gigi. Makanan masuk juga ke dalam tubuh. Kenapa gigi Anda tidak memanjang seperti kuku? Siapa yang mengatur itu semua? Aku kata Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku yang mengadakan, aku yang mengetahui, aku yang mengatur apa yang ada pada diri manusia. Serusuk kita ini rusuk. Kenapa rusuk kita tidak memanjang seperti rambut? Apakah kita yang menahannya? Tidak. Maka Allah mengatakan, aku lebih dekat dari manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Berarti yang mengatur tubuh kita ini adalah Allah. Contoh, Anda melihat ke kiri, Anda mengangkat tangan. Ini tangan Anda. Ya, ini tangan saya. Apakah itu saya? Bukan. Itu tangan saya. Ini tangan kanan. Ini tangannya siapa? Itu tangan saya. Ini yang di kepala ini apa? Itu kepala saya. Ini yang di depan, ini mata saya. Ini hidung saya. Ini mulut saya. Ini tenggorokan saya. Ini perut saya. Ini kaki saya. Ini telapak kaki saya. Ini jari-jari saya. Ini suara saya. Lalu saya mana? Kamu itu nggak ada. Kamu itu nggak ada. Semua yang ada pada dirimu itu milik Allah. Ini tangan saya, ini kepala saya. Terus saya sendiri mana? Saya itulah yang dikatakan serpihan cahaya Tuhan yang melekat pada diri manusia. Aku adalah pemilik segala-galanya. Itulah yang disebut pencipta Sang Khalik. Itu yang benar itu. Masya Allah, sahabat bambu. Jadi, kalau kita merenung nih, duduk merenung sekarang. Kita lihat telapak kaki kita ke bawah nih. Ini kaki saya kan? Oh iya, ini kaki saya. Ini yang buat siapa? Saya? Bukan. Mama saya? Bukan. Kakak saya? Bukan. Oh, ini kok semakin mengkerut? Ada apa? Berarti ada yang mengatur ritme pertumbuhan yang ada pada jari-jari kaki saya. Dan itu bukan saya. Siapa itu? Itulah pemiliknya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, di dalam kaidah Islam dikatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Gitu saudara. Begitu juga Yesus. Yesus itu milik kepunyaan Allah. Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Yesus itu ciptaan Allah. Nah, itulah kelirunya saudara kalau menganggap Tuhan itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha besar. Sedangkan bumi tempat kita berpijak ini, itu hanya satu pasir di antara triliunan, miliaran pasir yang ada di atas muka bumi. Di antara seluruh galaksi yang ada. Terus Tuhan turun ke situ gitu maksudnya. Turun ke bumi menjadi manusia gitu. Menjadi kecil. Bukan seperti itu Tuhan itu saudaraku. Maka saya katakan agama ardi, agama buatan manusia adalah Tuhan menjadi ciptaan. Kalau agama yang betul berasal dari langit, Tuhan tetap Tuhan, ciptaan adalah ciptaan. Tuhan tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus terbatas. Baik ruang maupun waktu. Itu. Jadi mustahil Yesus itu Tuhan. Saya kira begitu saudara, silakan. Oke, terima kasih atas ceramahnya Bang. Terima kasih banyak Ya. Bang. Ya. Menurut saya itu Tuhan tetap Tuhan ya. Menurut pendapat agama lain tetap berbeda-beda tetap sama saja. Tuhan tetap satu. Kalau menurut saya begitu. Yang penting salam toleransinya tinggi.
Iya, betul itu Bang. Tuhan itu satu memang, nggak mungkin dua, Ini apalagi caranya tiga. masing-masing toh. Enggak, bukan begitu. Terlepas saya Islam, terlepas Anda Kristen, pencipta langit dan bumi ini mustahil dua. Mustahil. Pencipta langit dan bumi ini wajib satu. Wajib tunggal. Kalau Tuhan itu dua, maka ada dua kehendak. Bahaya kalau ada dua kehendak. Tuhan yang satu menginginkan kiamat terjadi tahun ini. Tuhan yang satu mengatakan, tunggu dulu lah. Tunggu-tunggu aja dulu. Tunggu sampai Bang Suma jadi presiden. Jangan buru-buru. Tapi Tuhan yang satu mengatakan, enggak. Aku udah bosan. Aku udah capek ngurusin alam semesta ini. Maka Tuhan yang satu mengatakan, ya udah kalau gitu kau tidur aja biar aku yang ngurus dunia ini. Kalau gitu, oga samamu duduk di sini. Aku jadi manusia aja turun ke bumi. Aku iseng-iseng jadi manusia dulu ya, bye. Turunlah dia ke bumi. Itu konsep paganisme. Itu konsep dewa-dewi. Tidak dianut oleh pemahaman agama samawi. Tuhan, pencipta langit dan bumi, di luar Tuhan semuanya adalah ciptaan. Dan Tuhan itu wajib satu, Bung. Anda tidak menyembah dia, Tuhan tetap satu. Anda menyembah dia, Tuhan tetap satu. Jadi ketika Anda menyembah kepada yang bukan Tuhan, si Tuhan yang asli tetap memberikan Anda oksigen. Ketika Anda minta kepada Tuhan Anda yang bukan Tuhan, Tuhan yang asli tetap memberikan. Jadi seakan-akan Anda itu ketika minta, misalnya Anda menuhankan pohon. Oh pohon, ya paman, berikan aku rezeki, berikan aku ini. Besok Anda betul-betul dapat lotre. Anda akan memuji pohon tersebut. Pohon terima kasih ya. Akhirnya Anda semakin menuhankan pohon itu. Padahal yang memberikan Anda kemenangan lotre itu adalah pencipta yang sesungguhnya. Bukan pohon itu. Makanya untuk membedakan kemudian iman Anda punya. Islam juga punya iman. Hindu juga punya iman. Semua kita punya kepercayaan. Lantas apa dasar membedakan kepercayaan yang benar dan kepercayaan tidak benar? Karena tidak mungkin semua kepercayaan agama itu betul. Mustahil. Pasti cuma satu yang betul. Tidak mungkin semuanya betul. Karena Tuhan itu satu. Maka cuma satu yang betul. Kristen Tuhannya manusia. Yesus Kristus. Hindu Tuhannya beda. Buddha Tuhannya beda. Umat Islam Tuhannya Allah. Tidak mungkin semuanya agama betul. Kalau semua agama betul berarti semua Tuhan itu betul. Berarti banyak Tuhan. Harus satu Tuhan itu. Maka ketika Anda mengatakan iman Kristen benar, iman Islam juga mengaku benar, maka untuk memilah mana yang betul, tolak ukurnya apa? Akal. Bukan cuma imani tok, tapi kembali kepada akal. Kalau cuma mengimani saja, Kristen mengatakan agamanya betul. Islam mengatakan agamanya juga betul. Hindu juga begitu. Nah, untuk membedakan mana yang benar-benar betul, maka tolak ukurnya harus kembali kepada fitrah, yaitu akal. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Akal. Anda beriman? Ya. Anda mengatakan iman Anda betul? Ya. Saya juga demikian. Nah, untuk mengetahui iman yang betul, iman yang berlandaskan kepada akal sehat. Bukan akal-akalan. Lanjut, saudara. Silakan. Ya. Kan semua kan tadi abang bilang apa nih? Tuhannya satu. Kenapa agama apa nih? Kepercayaan terlalu banyak di dunia ini. Iya, karena kita punya ego. Manusia itu, Bung, punya hak yang ada pada diri manusia itu sendiri. Yang pertama, intelijensi. Apa itu? Tingkat kepintaran, kecerdasan. Kita mampu menilai ini pendek, ini tinggi, ini merah, ini hitam, ini coklat, dan seterusnya. Kita memiliki itu. Makhluk lain enggak. Yang kedua, yang kita miliki, kehendak bebas. Orang di luar manusia tidak memiliki kehendak bebas. Kambing, Anda kasih makanan, dia enggak memiliki kehendak untuk memilih. Dia tidak memiliki kehendak untuk free will seperti kita. Kalau kita bebas memilih, mana yang menurut selera kita, sesuai dengan tingkat intelijensi kita, itu yang kita pilih. Dan yang ketiga, kambing tidak diuji. Belum pernah Anda dengarkan ada kambing kena tumor. Ada kambing sakit gigi. Ada kambing kena lever. Ada kambing mati karena kena jantung. Belum pernah kan? Kenapa? Karena mereka nggak diuji dengan
item-item yang barusan kusebutkan. Manusia diuji dengan tiga tadi, diuji dengan ujian lapar, haus, kematian, diuji. Pokoknya manusia itu diuji. Nah, bagaimana manusia kemudian menelaah ujian ini akan terbentur kepada kehendak bebasnya dia. Bagaimana kemudian kehendak bebasnya ini bisa teranulir, maka dia harus menuju kepada esensi yang tertinggi, yaitu intelijensinya sebagai manusia. Nah, ketika Anda mengatakan tadi bahwa seluruh agama itu betul, seluruh agama itu benar, dan Tuhan itu cuma satu, kenapa banyak ajaran? Karena itu tadi, manusia kemudian tingkat intelijensinya itu ada yang dimatikan. Sehingga yang berfungsi hanya pilihan, kehendak bebas. Kenapa kamu memilih menyembah kepada makhluk yang dikutuk di atas tiang salib? Ya itu kehendak saya. Saya yang mau ikut orang tuaku. Anda mematikan intelijensi Anda. Anda mematikan intelijensi Anda. Nah, faktor apa yang menopang ini? Faktor tadi, ujian. Kalau saya meninggalkan agama nyembah kepada Yesus, saya jadi miskin. Orang tua saya kemudian mengusir saya. Itu intelijensi ini yang dihilangkan. Sehingga banyak kepercayaan-kepercayaan di luar daripada agama samawi. Contoh. Bukan rahasia lagi kalau yang disembah oleh orang Kristen adalah makhluk yang keluar dari kubur. Bukan rahasia lagi kalau yang disembah oleh orang Kristen adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi menurut informasi dari Paulus. Itu bukan rahasia. Nah, sekarang tingkat intelijensi mana, logika manusia sehat yang mana, yang bisa menerima sembahannya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Pada hari ketiga Tuhan Anda, makhluk yang keluar dari kuburan itu, Anda sembah. Ya. Nah, berfungsi nggak intelijensi Anda tuh? Berfungsi nggak logika sehat Anda? Enggak. Yang berfungsi di situ adalah level kedua, yaitu kehendak bebas Anda. Saya bebas kok, mau dia Tuhan kek, mau dia bukan Tuhan kek. Yang jelas, saya ikuti orang tua saya. Nah, itulah yang kedua. Sehingga banyak agama-agama. Itu. Seperti itu, saudara. Kalau orang Kristen ini menggunakan tingkat intelijensinya, kosong gereja, bung. Kosong sama seperti di Barat, di Eropa. Sekarang ini gereja-gereja pada kosong. Kenapa? Anak-anak muda di sana itu kritik terhadap agamanya sendiri. Kok ada Tuhan kita mati? Kok Tuhan kita dibunuh? Kok Tuhan kita hebat kali orang Roma ini? Apa hebatnya mereka kok Tuhan pencipta bisa dibunuhnya, bisa ditombaknya, bisa ditamparnya, diludainya kayak maling? Hanya itu tidak masuk akal. Mereka kemudian meninggalkan gereja. Malah kebanyakan dari mereka memilih ateis. Gitu, saudara. Ya, malam. Boleh nanya nggak? Iya. Abang agamanya apa ya sebelumnya? Sebentar. Ini Kakak Polos di mana untuk jawaban? Siap hadir. Halo. Gimana? Mau menanggapi dulu nggak? Sebentar, Johnson Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Iya, sebentar. Itu dulu, saudara. Ada dulu, belum beres. Ya, siap. Sekarang Polos. kita menyembah ya. Menyembah ini kan, maaf ya, abang. Iya, silakan. Agama abang ini kan menyembah Allah atau Muhammad. Maaf ya, bang. Menyembah Allah. Nabi Muhammad tidak ada setitik pun mengajarkan menyembah dirinya. Karena dirinya manusia. Dan sekiranya mungkin Nabi Muhammad mengajarkan menyembah dirinya, nggak ada orang yang mau mengikuti dia. Karena Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, yang tunggal, absolut. Lalu kemudian kepadanya seluruh makhluk itu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak setara apapun dengan dia. Maka kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada hakikat pencipta. Hakikat pencipta yang kami sembah itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Kami penyembah Allah.
Inni Abdullah, saya ini sesungguhnya adalah hamba Allah. Gitu Bang. Silakan. Terus kalau abang dong kalau doa itu sebut nama Muhammad itu maksudnya bagaimana nih abang? Maaf ya bang. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Saya jawab selama Anda tidak menista pasti akan kami jawab. Itu kewajiban kami. Ketika kami menyebut Nabi Muhammad, itu kami memohon kemudian syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Pada saat tak ada lagi penolong dari sisi kenabian, pada yaumil hisab, pada hari pembalasan, pada hari kita diisap di hadapan Allah, Nabi kami Nabi Muhammad sebagai penolong umatnya di sana. Maka kami butuh syafaat. Maka Rasulullah Muhammad SAW berkata, barang siapa yang memujiku di hadapan Tuhanku dengan ikhlas karena Allah, maka aku pun akan memberikan pertolongan kelak nanti pada saat tak ada lagi yang bisa menolongnya selain. Boleh nanya Maka bang? kami memperbanyak salawat. Salawat itu pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kami memuji, apa kemudian manfaatnya? Kembali kepada kami. Allah akan memberikan pertolongan kepada kami. Seperti itu, saudara. Itu luar biasanya agama Islam. Makanya dikatakan kemudian sorry ya, saya nggak jadi. Saya nggak ambil kutip dari kitab saudara. Kalau di kitab saudara kan jelas tuh bahwa kerajaan Tuhan akan diambil, ya, dan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa lain itu akan mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jadi salawat itu adalah pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang melakukan pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka pencipta langit dan bumi ini akan memberkati orang tersebut. Begitu saudara. Ali Imran ayat 31. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Mbak Kakak Polos. Mbak. Cukup. Mbak lagi. Ya, bagi kami gini ya, saudara Kakak Polos. Bagi kami pencipta langit dan bumi itu meliputi segala aspek. Meliputi kemudian segala ruang yang terkait makhluk. Ketika kami berbisik di dalam hati, berbisik aja nih. Kami mengatakan, Ya Rabb, Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Maka Tuhan kami itu mendengarkan. Tuhan kami itu mendengarkan. Jadi Tuhan kami itu dekat. Hanya di dalam hati, Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku. Tuhan kami mendengarkan. Annallahu as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kami tidak perlu menuju ke satu tempat untuk melihat Tuhan kami di situ. Enggak. Tetapi cukup berbisik. Kami sudah tahu. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Maka kami hanya berdoa dimanapun kami berada. Nah, teori dan praktik ini juga diambil oleh agama Kristen. Berdoa di mana saja Kristen berdoa. Sementara yang di tempat berdoanya adalah makhluk yang tidak maha mendengar. Berdoa kepada Yesus, Yesus sendiri tidak maha mendengar. Tak ada dalilnya. Di dalam Bible Yesus maha mendengar itu nggak ada. Gelar maha kepada Yesus itu tak ada. Jadi ketika saudara berdoa kepada Yesus, Yesus tidak mendengar. Yesus tidak maha melihat. Sedangkan Tuhan yang benar adalah maha melihat, maha mendengar. Karena dia maha melihat, karena dia maha mendengar, tak elok dia turun ke bumi menjadi makhluk. Buat apa? Kalau saya ingin mengetahui tentang kota Dumai, maka apa yang saya lakukan? Saya berangkat ke Dumai.
Karena kalau saya tidak berangkat ke Dumai, saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa melihat. Maka untuk melihatnya saya berangkat ke Dumai. Kulihatlah di Dumai ini kota yang indah. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi, untuk apa dia ke Dumai? Toh dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha mengetahui. Tidak perlu dia ke bumi. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan di tengah raya turun ke bumi, itu pagan itu. Itu inazan, itu berhala. Nah, lagi-lagi saudara, pernyataan saya ini tidak memihak kepada satu sisi. Tapi keberpihakan rangkaian daripada kalimat saya ini, itu klop dengan pernyataan Yesus. Yesus ketika turun di bumi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, terbukti, dipaksa seperti apapun dia tetap bukan Tuhan. Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, terbukti. Mau seperti apapun narasi yang kita bangun, kalau tidak didasari oleh intelijensi kita, Yesus tidak akan sampai kepada ketuhanan. Apa buktinya? Ya dia manusia. Sebagai manusia, untuk mengetahui hal yang jauh dari dirinya, dia harus mencari. Untuk mendengarkan yang jauh dari dirinya, dia harus kemudian mendekat. Dia butuh kuping untuk mendengar. Dia butuh mata untuk melihat. Itulah Yesus, manusia. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat manusia. Adapun kemampuan-kemampuan yang dimiliki Yesus, itu karena dia manusia suci, dia nabi, dia rasul. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tuh. Berarti kesaktian Yesus itu nampak nyata karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan melakukan mukjizat, kekuatan yang dahsyat melalui utusannya Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu cerminan, Bung. Tapi karena Kristen ini adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari Roma, maka ya mau tidak mau, Yesus dilantik jadi Tuhan. Dipaksa jadi Tuhan Yesus itu. Padahal sejatinya yang kalian tuhankan itu bukan Yesus Sana Maria, tapi Yesus lain. Itu berat materi itu, Bung. Silakan pertanyakan lagi tentang Islam. Silakan. Nah, cukup. Oke, thank you. Kasih ya, Bang. Oh iya, sama-sama, saudara. Ya, salam toleransi. Saling menghargai utama itu. Iya, betul. Jangan saling menghina, itu percuma kita sudah ada agama. Saling menghina aja percuma. Lebih baik yang ada agama, kalau menurut saya. Ya, toh? Ya, itu betul. Saya sepakat dengan saudara. Tapi ingat, Bung. Menyatukan, saling menghina itu tidak baik itu. Kalau ya, itu betul, saudara. Dapat boleh. Ya, itu betul. Tapi di Islam tidak terikat dengan item itu. Di Islam tidak mengizinkan kezoliman. Islam tidak mengizinkan kemudian kebatilan. Jadi kalau di Islam itu ada yang batil harus diperingatkan. Ada yang zalim harus ditindas. Dalam hal apa? Sama seperti ketika Anda dalam satu tubuh. Tubuh Anda ada kanker. Apakah Anda ingin membiarkan kanker itu? Tidak. Pasti Anda operasi. Kenapa dioperasi? Supaya tidak kemudian menular ke tubuh Anda yang lain. Jadi kalau ada kezaliman, jangan dikasihi. Kezaliman itu harus kemudian diredam. Itu di Islam, Bung. Makanya Indonesia ini merdeka karena mayoritas Islam. Di mana mayoritas Islam diajarkan untuk memerangi yang disebut kebatilan. Memerangi kezaliman. Kami tidak mengasihi kezaliman. Tidak ada kata yes, rangkulan, pelukan dengan kebatilan. Tidak, Islam tidak kenal itu. Nabi kami tegas, maka kami pun tegas. Kami umatnya tegas. Tegas kepada kezaliman. Tegas kepada kebatilan. Kami tidak ada tawar-menawar terhadap kezaliman. Jadi maaf kata, kalau ada orang yang ingin toleransi, kamilah orangnya. Kalau Anda ada orang yang ingin kemudian mengambil hak kami, kamilah orangnya. Kalau ada orang yang ingin mencoba untuk menelaah keyakinan kami, kamilah orangnya. Tapi ingat, bagi kami, keyakinan adalah yang utama. Kami tidak ingin berkongko-kongko kepada kesesatan. Sesat, sesat. Batil, batil.
Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah dipaparkan oleh alam semesta ini. Pencipta langit dan bumi sudah memaparkan kebenaran. Kalau Anda mau pilih kufur, silakan kufur. Anda pilih beriman, silakan beriman. Tetapi ketika Anda kufur, mencoba untuk mengkufurkan yang lain, mengajak untuk kufur yang lain, tunggu dulu. Tunggu dulu. Islam tidak ada toleransi terhadap kesesatan. Islam tak ada toleransi kepada kebatilan. Selama kebatilan ini masih bisa disampaikan, masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kita selesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kebatilan itu sudah mengerikan, maka yang ada hanya kata jihad. Seperti itu, saudara. Anda akan mengeluarkan duit sampai miliaran demi untuk membunuh kuman kanker yang ada pada tubuh Anda. Itulah konsep agama Islam. Makanya orang yang pernah bentrok dengan umat Islam pasti sadar, ini Islam nggak bisa dipandang sepele. Ya memang kayak gitu. Memang kayak begitu. Islam nggak bisa. Islam itu tidak toleransi kepada kebatilan. Kalau saudara kan beda. Saudara itu kasihilah musuhmu. Oh, kami nggak bisa. Kami nggak bisa mengasihi musuh. Yang namanya musuh harus diperangi. Gitu, saudara. Makanya umat Islam itu sebisa mungkin tidak memiliki musuh. Kalau ada musuh habis. berarti orang itu jahat berarti. Orang itu berarti jahat, saudara. Kalau sudah Islam mengatakan ini musuh saya, berarti orang itu benar-benar sudah jahat. Kami umat Islam tidak memandang Kristen ini musuh, enggak. Kami tidak memandang kalian itu musuh kami, enggak. Selama kalian tidak memerangi kami, ya, terang-terang memerangi kami, menyerang kami, kalian saudara kami. Haram hukumnya kami nyakiti kalian. Itu kata Rasulullah. Tidak mencium, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja itu haram. Kalau ada orang Islam yang menyakiti orang Kristen yang tidak memerangi Islam, haram hukumnya. Itu kaidah dalam Islam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam diserang akidahnya, ya, diperangi kemudian agamanya, diam saja, ya lebih baik dia beli kain kafan, bungkus dirinya dan mati. Itu di Islam itu gitu. Jadi kalau saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia bukan musuh kami, bukan. Sama seperti ketika Nabi Muhammad menjadi seorang presiden, menjadi seorang raja, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup di bawah naungan kepemimpinannya, itu adem, hidup damai. Cuman di antara mereka ada yang sering kemudian melanggar perjanjian. Nah, mereka inilah yang kemudian diperangi karena melanggar perjanjian damai. Begitu, saudara. Jadi saudara-saudara Kristen kami yang hidup berdampingan dengan kami bukan musuh kami. Mereka adalah saudara-saudara kami. Tengok aja, ada enggak yang memusuhi kalian? Enggak ada itu yang memusuhi kalian. Kami sayang sama kalian. Selama kalian tidak memerangi akidah kami. Ah, itu. Tapi kalau kalian memerangi akidah kami, ya selamat. Pasti kami akan lakukan tindakan yang tegas. Begitu, saudara. Makanya orang asing di luar Indonesia memandang negara Indonesia ini negara Islam. Negara yang mayoritas Islam. Mereka nggak berani masuk untuk mengobok-obok. Kenapa? Karena dia tahu mayoritas Islam di dalam. Nggak berani. Sudah teruji itu, Bung. Sudah teruji. Saya kira begitu. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Fandi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tiba-tiba hilang, kaget saya. Lanjut Gurunda. Ya, Kakak Polos silakan. Tanya lagi lah Kakak Polos. Cukup. Ya, jangan turun dulu ya, di sini aja ya sambil belajar ya Kakak Polos ya. Oke, siap. Nah, di mute aja, di mute. Ini ada tulisan Cina, ini siapa namanya ini? Selamat malam. Yang dibawa mengatakan Islam agama intoleran. Kalau Islam itu agama intoleran, saudara, kita lihat dari awal. Gereja-gereja penjajah Belanda masih ada sampai hari ini. Di kota saya masih berdiri dengan kokoh. Umat Islam pada saat mengusir Belanda, umat Islam melindungi rumah ibadah.
Dalam Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah. Dalam Islam pada saat perang haram hukumnya membunuh anak-anak kecil, pendeta, pastor. Itu nggak boleh. Nggak boleh perempuan, itu nggak boleh. Orang tua, nggak boleh di Islam itu. Dalam hal perang saja Islam diatur. Apalagi dalam kehidupan bersosialisasi dengan kalian, saudara-saudara Kristen, non-Muslim. Nggak ada itu kami intoleran, nggak ada. Ya, kita tidak tahu ya kalau kalian yang mayoritas. Kita nggak tahu, kita belum coba loh. Tapi kalau mayoritas kami presiden Islam, semua pejabat-pejabat Islam, 85% bahkan 90 bahkan 98% Islam pejabat di tanah air ini. Kalian hidup damai kok. Kalian hidup berdamai di tengah-tengah kita. Uang pajak umat Islam 86%. Tidak ada kami uang pajak kami untuk Islam saja, enggak ada. Pajak menyeluruh untuk rakyat Indonesia apapun agamanya. Uang haji yang dipakai kemudian uang zakat yang dipakai kemudian enggak ada itu kami ada suara jangan pakai untuk negara untuk wilayah-wilayah basis enggak ada. Pakai aja. Itulah kami. Nah, sekarang kalau kita balik nih. Perpuluhan boleh enggak untuk negara ini? Perpuluhan yang ada di gereja-gereja bisa nggak untuk infrastruktur pembuatan jembatan, jalan tol untuk masyarakat bisa, rakyat kita? Tidak bisa kan? Harus Nah, di kantor itu harus di kantor pendeta. Itu saudara ya. Jadi ya itulah kalau Islam dikatakan intoleran, kurasa Anda keliru itu. Hanya karena benci aja terhadap Islam. Mungkin bencinya karena kami mayoritas. Nah sekarang pernah nggak kita rasakan negara ini Kristennya yang mayoritas? Kan belum pernah. Kalau Kristen yang mayoritas, bahaya bagi kami umat Islam. Karena pasti anak-anak kami juga ikut seperti di luar sana. Kawin sesama jenis. Dan kami tidak mau itu terjadi. Begitu saudaraku. Dan pasti penjajah akan ya ganti-gantian masuk ke negara ini. Sudah puas negara A masuk merampas, masuk lagi negara B merampas. Jadi kita jadi miskin. Kenapa miskin? Karena agama Kristen ini diajarkan mengasihi musuh. Ya, jadi kalau datang semua musuh mengambil merampas semua harta yang ada di Indonesia ini ya orang Kristen siapkan makanan, minuman. Ketika lu mau datang ngapain? Aku mau ambil emas, aku mau ambil semua isi Indonesia. Kristen karena menganut ajaran kasih, ya silakan, ambil aja, ambil aja, angkat muami, aleng asmi balala. Itu yang tertulis, itu yang ada. Kalau Islam enggak bisa. Makanya orang luar Indonesia itu takut masuk ke sini untuk menjajah lagi karena dia tahu wah Islam bahaya sana. TNI dan Islam yang disegani di Nusantara ini. Begitu saudara. Ya begitu juga Polri. Disegani. Kalau agama lain ikut aja, ikut. Contoh misalnya nih ya, mohon maaf. Ada Belanda datang untuk yang kedua kalinya kembali menjajah. Kira-kira apa yang Kristen lakukan? Ya mengasihi musuh. Apa itu kira-kira mengasihi musuh? Dibikinkan kopi sama teh sama biskuit. Iya. Kalau di Islam enggak. Jangan coba-coba nyentuh sehelai bulu pun kau enggak diizinkan untuk nyentuh. Itulah hebatnya Islam itu di situ. Kalau misalnya ada penjajah nih di luar Indonesia masuk ke Indonesia melakukan pemberontakan di satu wilayah dan yang menjadi korban di situ adalah non-Muslim, maka seluruh Indonesia umat Islam pasti akan turun membela saudaranya meskipun beda akidah. Itu. Misalnya nih, orang tiba-tiba penjajah dari negara lain masuk ke Manado, mengobrak-abrik Manado, yang mayoritas Kristen. Seluruh Indonesia umat Islamnya, saya katakan akan turun membumi hanguskan orang yang datang mengganggu saudara-saudara kami yang Kristen di sana. Saya pastikan itu.
Jangan sebut nama saya Zuma kalau tidak. Saya pastikan. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau mayoritas Kristen, taruhlah misalnya kami di Makassar, minoritas di Indonesia ini. Seluruh provinsi lain mayoritas Kristen. Datang penjajah mengamuk di Makassar. Kira-kira Kristen mau datang bantu kami? Hah? Gak mungkin, saudara, karena mengasihi musuh. Betul. Dibunuh 30 orang Makassar misalnya sama penjajah. Paling bilang, ambek mau bunuh semua, ambil pale. Kalau kau mau, saya kasihi kau. Ale ngasem nih, balala. Itu yang terjadi. Karena musuh dikasihi, bagaimana mau diperangi? Enggak boleh. Nah, itulah makanya manfaatnya, faedahnya kami yang mayoritas. Karena ketika kalian ada yang ganggu, kami yang mati duluan. Karena kami agama jihad. Begitu, saudaraku. Berbahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan Islam yang mayoritas ini. Karena Anda akan mendapatkan perlindungan aman sentosa. Tidak ada yang berani mengganggu. Kalaupun ada yang berani ganggu, kami mati duluan. Itu pasti itu. Karena itu kaidah dalam agama kami. Dari sejak Nabi Muhammad menanamkan itu. Saya kira begitu barangkali ya teman-teman. Kalau sudah tak ada lagi pertanyaan. Silakan yang lain, yang naik ini ada yang Kristen? Ya, ini disapa dulu Bang Pandi. Iya, yang dua Niko sama bahasa Mandarin ini Hayya. Ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu lagi. Si Putra. Ya, Si disapa Putra, dulu ya. Putra. Niko Ya, sama si Putra. Malam. Ya, disapa dulu Kang Dito. Niko. Putra Islam. Niko lagi Niko, ngomong Niko. Niko monitor. Oke, Muslim juga kali. Niko. Silakan Bang Kapolos, silakan. Cukup. Oh. Iya, begini Kakak Polos, jangan sampai teman-teman Kristen itu bangun rumah ibadah, mau bikin rumah ibadah, nggak ada izinnya, tiba-tiba mau adakan peribadatan di situ. Nah, itu juga tidak boleh, itu mafia, itu namanya gangster. Sama gangster. Saya juga heran nengok mereka ini Bang Zuma. Mereka mengatakan intoleran. Kalian paham gak saudara-saudaraku Kristen? Hanya ada di Indonesia ini kalian bisa dapat hari libur ya. Hari Paskah, Natal, dan selainnya. Isa Al-Masih ataupun kebangkitan Yesus itu. Cuma di Indonesia. Coba kalian ke Eropa sana. Coba kalian ke Eropa, kalian survei. Ada nggak di situ hari libur untuk Ramadan? Tidak ada. Pakai otak kalian, kontribusi kalian tidak ada di Indonesia ini. Beleng-beleng. Bahkan tidak usah kejauhan Bang Kaisar. Rumah kok. Hari Jumat itu adalah ibadah global kita di masjid. Minggu, saudara kita punya Kristen punya hari. Kita diliburkan di hari Minggu. Kenapa kita nggak minta hari Jumat? Karena kita toleransi. Nah, betul. Iya. Coba lihat buktinya di pesantren-pesantren. Liburnya kapan? Hari Jumat. Hari Minggu itu adalah hari sekolah di pesantren itu. Jumat baru libur. Nah, harusnya pemerintahan yang ada di Nusantara ini kan mayoritas Islam. Kalau tidak toleransi ya, maka kita rubah dong. Hari Jumat dong liburnya. Kita mau happy-happy sebelum Jumatan. Tapi tidak. Kita ke hari Minggu. Kita menghargai kalian minoritas. Kita memanjakan kalian. Tapi sudah kayak gitu, dibilangnya kita ini intoleran. Ada lagi yang mengetik di bawah bom Bali. Bom Bali itu berapa korban? Dan bom Bali itu kan oknum. Itu bukan perintah Al-Quran. Berbeda dengan menjajah. Bunuhlah seluruh apapun yang bernapas di dalamnya. Kepunglah. Jadikanlah dia budak. Itu Bible yang memerintahkan itu. Ulangan 20 Anda baca nomor 10 tuh. Ulangan 20 nomor 10. Itu perintah bunuh. Nah,
Itu terhadap orang Amalek itu deh. Itu tertentu itu sudah nggak bisa dipakai karena bukan orang. Tapi coba baca Ulangan 20. Apakah itu untuk orang Amalek? Enggak. Kota manapun. Dan itu yang dipraktekkan oleh Belanda. Nah, berapa korban? 100? Tidak. 200? Tidak. 1.000? Enggak. 10.000? Enggak. 100.000? Enggak. Jutaan korban. Bom cuman kayak kentut meledak di Bali itu aja ya terus kau ingat. Di Makassar ini satu lubang 40.000 jiwa. Ngerti nggak 40.000 jiwa itu? Berapa manusia itu kalau 40.000 jiwa? Hah? Ya 40.000. 40.000 manusia dibunuh dalam satu lubang dikubur. Siapa pelakunya? Apa agamanya? Nyembah kepada siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Bom Bali hanya kentut. Dan itu juga bukan perintah Al-Quran. Itu oknum. Tak ada, coba kau tunjukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Mana bunuhlah, bomlah, mana ada nggak? Justru siapa yang membunuh satu manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut Al-Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia di bumi. Gila nggak tuh Quran tuh? Luar biasanya tuh. Nah kalau di kitab saudara, coba baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Apabila kamu mendekati sebuah kota untuk kau perangi, ajaklah berdamai penduduknya. Kalau kamu diterima untuk berdamai, apa perintahnya? Jadikanlah mereka budak. Tawarkan perdamaian kepadanya. Nomor 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba budak bagimu. Nomor 12, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan apa itu? Mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Selanjutnya, dan setelah Tuhan Elohimmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau apa itu? Haruslah engkau apa? Menggelitik seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini dalil ini. Ini yang diperhatikan Belanda. Di kota saya Makassar, satu kubur 40.000 jiwa. Bom Bali kemarin berapa jiwa? Itu pun tak ada perintah dari Quran. Tapi kalau yang 40.000 jiwa ini memang perintah. Kalau kau tidak mau jadi budak, kau tidak mau kerja rodi, kubunuh kau semua. Ya orang Makassar tidak mau diperbudak sama penjajah. Maka mereka dibunuh 40.000. La haula wala quwata illa billah. Itu yang satu kubur. Belum yang lain, saudara. Dan itu terjadi bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Bom Bali cuma sehari. Itu pun cuma tidak cukup berapa menitnya. Udah selesai. Tapi kalau Belanda yang agamanya Kristen menjajah 350 kelamaan saya nunggu. Cuma saya mau ngomong sebentar ya. Dari tadi aku mau tanya 350 tahun aja. Ya, aku mau tanya Bang Zuma, Gurunda, itu KKB di Papua itu muslim semua ya? KKB di Ya, Papua anggap saja. Anggap aja muslim itu. Anggap saja. Sudah bisa bicara nggak sebentar? Iya. Ya, tadi saya cuma menanggapi aja sedikit ya. Tadi kan Juma bilang dari segi pajak 90 sekian persen diterima dari Islam. Kamu dapat data dari mana, Juma? Ya iya dong. Kan pajak itu iya dong, dari mana datamu? Lah, dari mana datamu katanya? Datamu dari mana? Bukanlah lah. Nulah lah. Kau coba. Ya apa kau datanya? cek. Jangan cuma ngomong Kau tanya dulu kamu. Kau tanya dulu. Ini pertanyaan konyol ini. Pertanyaan konyol. Oke, jawablah. Sekarang penduduk begini,
penduduk Islam di Nusantara ini 86% dan mereka semua taat pajak. Sekarang berapa jumlah Kristen di Indonesia ini? 6%. Botol pajak Kesurupan. dihitung dari jumlah, Kesurupan. dari penghasilan. Kamu pikir dengan harta orang kaya di Indonesia ini ya, satu orang terkaya di Indonesia ini 30% kekayaan Indonesia dipegang oleh satu orang. Kamu ngerti nggak itu? Dari Kok hasil? kamu ke jumlah? Dari Kok kamu hasil? ke jumlah penduduk? Botol banget. Oh iya dong. Harus dong. Kaya di Indonesia ini Harus. non muslim Harus itu. penghasilannya per tahun itu berapa? Itu harus. Itu gimana? Itu Otak harus. kamu, Saudara. kamu asal itu ngomong. satu hal. Kamu asal Itu ngomong. satu hal. Yang kedua terkait dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kamu berapa ekor? Tapi domba kan ya? Berapa orang di Indonesia Itu ini? nggak botol kamu. Kok penghasilan kamu hitung berdasarkan jumlah orangnya? Kamu ngerti nggak BPJS, penghasilan? jumlah berapa perusahaan persen kamu besar di punya? Indonesia ini aja Berapa itu rata-rata persen? non Berapa muslim. persen? Otak kamu Berapa karyawannya non muslim? Hasil pajak-pajak karyawannya itu non muslim gitu. Bah, lebay kali kau, bah. Lebay kali, weh. Lebay kali kau. Saya saja yang perusahaan kecil, berapa non muslim yang kuhidupi di dalam perusahaanku? Lebay kali kau. Astaga, penghasilan karyawan kamu bandingkan dengan penghasilan perusahaan. Lah, perusahaan itu yang mendongkrak penghasilan dari karyawan kan? Ya justru penghasilan perusahaan itu jauh lebih besar dari penghasilan karyawan. Ngerti nggak? Perusahaan itu dihasilkan. Penghasilan itu dihasilkan dari upaya karyawan atau perusahaan itu sendiri. Astaga. Udah kau dibawa aja, kau dibawa. Kamu nggak Kau bisa garuk pantat. jawab. Kamu dibawa aja. Anak peos, tantrum aja kau. Gimana ceritanya? BPJS itu adalah sesuatu yang sudah menjadi nilai yang tidak bisa kau tawar. BPJS Kesehatan aja dulu. BPJS Ketenagakerjaan aja dulu. Tidak bisa kau melawan, tuyul. Kamu cuma 6% itu pun yang terbagi-bagi. Sekte-sekte dibagi-bagi lagi 6% itu. Masuk jagoan, ngaco. Berapa besar? Kalau korupsi mungkin 10 koruptor semuanya. Periksa agamanya. Apa agamanya itu koruptor terbesar kelas kakap di Indonesia ini? Ali Teng Paman. Nah itulah. Wah, so cantik, so paten. Kurangi makan ini, B2 kawan, jangan terlalu ini menghayal. Tak bagus itu. Tak bagus buat kesehatanmu dan masa depanmu. Silakan. Oke teman-teman. Kakak Polos. Kenapa Bang Zuma mau rehat? Mau baring-baring dulu deh. Oh iya, istirahat dulu mungkin kan dah. Iya. Enggak, Ji, saya dengar Ji. Siap. Kang Dito monitor. Kang Dona pula. Jangan bawa si Dona lagi. Woi Kang Dito, tidur dia ini. Tidur ini. Ada Bang Kaisar udah datang mana Bang Kaisar? Kakak Polos gimana Kakak Polos setelah mendengarkan diskusi antara saudara Anda dengan Bang Juma? Nyetor KTP sebentar lagi dia. Setor KTP sama Bang Pandi. Insya Allah. Udah banyak ini, kurang memang kutip ini sudah banyak ini. Tinggal dilapaskan aja ini. Tadi kan Gurunda udah bilang katanya. Memang data di BPS juga kan penduduk Indonesia itu ada 254 juta dan menyumbangkan 20% dari populasi muslim di dunia. Itu tuh penyumbang terbesar itu memang umat Islam. Bagaimana mungkin tadi Oten ngakunya dari Oten ya? Gimana cara ngitungnya? Itu cuma angan-angan mereka, angan-angan sudahlah. Cita-cita itu semua, tapi nggak tercapai. 87% itu. Oh, nanti dulu. Oh, Oten nekat-nekat ya Bang Kaisar ya?
Tapi dungu itu masalahnya. Iya sih wajar ya kan, kita naikin lagi. Sosokan mau bawa data ini penyumbang terbesar di Indonesia pasti umat Islam loh. Ada naikin siapa ya? Coba ini Joy. Selamat pagi Joy. Assalamualaikum. Joy, kau katanya mau ngajari pajak dalam negeri. Kenapa kau ke Gramedia kau? Ngomonglah. Iya. Malah minum kopi kau. Iya, ngajarin Google dia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Celenok. Oke, kita naikkan. Siapa lagi ya? Coba yang Kristen typing, siapa yang Kristen yang minta permintaan biar saya naikkan. Bully aja bully. Ganteng kali abang aku ya, kacamata baru menyala abangku. Biasa aja abangku. Oh, mau naikin oten yang lawakan, boleh kita cari ya oten lawakan ya. Bang Pandi, bantuin lah jambak yang ya, lagi cari-cari juga nih. Lagi cari-cari juga. Ya, pokoknya yang kelihatan agak petak jambak aja itu pasti oten biasanya. Susah kalau sembari menyari host izin kita nubuatan. Boleh. Oh, itu dari tadi ditunggu. Lanjut. Baik teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-temanku, sahabatku semua Ikhwan Fillah yang ingin merekam jadikan VT, silakan dimulai dari sekarang. Nubuatan pada malam hari ini. Cita-cita angan-angan bayi Tuhan atau bayi mutan ada tertulis pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus dan akhirnya terbungkus. Ada dongeng bayi menjaga jagat alam semesta, namun di saat lapar haus jajan dia masih meminta. Setelah dewasa jenggotan tidak bisa berbuat apa-apa, kami mendengar tepuk tangan kepala sembari ucapkan mate mija. Waktu bunda melahirkan katanya bayi Tuhan, bundanya nggak sadar dan tidak pernah menuhankan. Tapi kenapa kafir aliteng jadikan dia sesembahan? Bunda pun terlihat tertawa ngakak cengengesan sembari berkata, woi lagi santai kawan. Apakah bayi Tuhan itu memahami, menguasai, menjawab pertanyaan kisi-kisi dan teka-teki? Namun sangat disayangkan tidak sama sekali, sebab nyata dia masih makan, disuapi, dineneni dan diceboki. Jangankan untuk dicambuk dan ditombak, terjatuh dan tersandung batu saja tidak. Jangankan untuk mati disalib berdiri tegak, pingsan dan tergores lalang pun pasti terelak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, jadikan kalian penghuni kekal di neraka. Setiap bertindak dan bersikap dia meminta, kepada langit kedua tangannya mengadah berdoa. Sadar dan menyadari dia adalah hamba, diutus dan menyembah Tuhan penciptanya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi, itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Aliteng berkata,
Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah sembah dan sudah gangguan jiwa. Mendingan kau baca saja majalah Nova. Semua karya penebusan kehendak si iblis, penguasa dunia menciptakan Bani Sibilisis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tombak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhan yang seperti daging dendeng. Dosa waris skenario si botak paman ulus dengan licik dan halalkan orang sampai mampus demi mendapatkan endorse dan iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan Tarsus. Bermusyawarahlah semua pemuka aparat desa dari RT, RW, pemuda setempat dan ibu-ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi dan penjajah Roma. Manusia ciptaan beranak melahirkan Tuhan. Silakan kalian jawab. Aku satu saja punya pertanyaan. Bagaimana mungkin Nabi menubuatkan kedatangan Tuhan, dan bagaimana mungkin 100% Tuhan 100% manusia gondrong jenggotan dipaksa bagaimanapun tidak bisa menjadi Tuhan. Dari yang muda dan yang hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus, bahkan naik komal mikrofonnya juga kadang dihembus-hembus, menyamar terus menerus seperti iblis ngakunya Kristus. Mending kau jemput dan bawa ke sini paman ulus, duel adu data dan bantai sampai mampus agar kami kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Sekian, terima gaji, stay tune. Tidak ada gaji kau terima ya. Harusnya kan itu ada. Minta gaji, nah dapat tuh gaji itu. Oke, aku baru karena ini fotonya kotak ya, pakai motul pasti oten ya kan. Ya silakan aku baru untuk menanggapi, mau menanggapi Bang Juma atau menanggapi pertanyaannya Bang Kaisar, silakan. Dibuka mute-nya. Iya Bang, malam Bang. Ya malam. Pagi Bang di sini Bang. Siap. Boleh tanya nggak Bang? Mau bertanya apa? Mau bayar zakat? Mau bertanya? Nanya apa Bang? Nanya mulu Abang, tanya nggak mau nanti. Kita nih kan sekarang geram. Kan sama saya selaku orang Indonesia geram dengan mayoritas. Saya mau tanya Bang, apakah oknum orang Islam itu hama? Alasan kau geram itu apa? Begitu dong. Nih, apakah oknum orang Islam itu hama? Abang paling jauh main kemana Bang? Ya jawab dulu Bang. Gini paling di dalam rumah, di belakang rumah paling. Enggak, maksudnya abang kan karena di Indonesia kalau ke pasar naik angkot muntah juga, jadi abang jangan ngomongin Indonesia. Jadi kacamata abangnya tentang Islam aja gitu. Minimal abang main gitu kemana gitu, paling jauh luar negeri gitu, Amerika gitu, biar tahu agama mana gitu yang agak biar aku ladeni teman. Boleh, suka yang abang dah. Silakan apa? Silakan. Apakah oknum orang Islam itu hama? Kau ya, udah aku jawab ya. Dengar dulu Bang. Boleh. Nah, terus apakah Indonesia itu khusus agama Islam? Ya, satu ya. Berarti sudah dua ya. Oke ya. Dua pertanyaanmu. Ya, dua pertanyaanmu ya. Sebentar, aku jawab. Yang pertama, kau sudah berapa keturunan dari nenek moyangmu sampai kau udah menikah belum? Udah punya anak? Banyak istri saya Bang. Banyak istrimu, berarti kau bukan manusia setengah dewa, manusia sejati kau. Sekarang pertanyaanku, berapa keturunanmu dari leluhurmu sampai sekarang? Ada berapa generasi? Saya generasi keempat. Generasi keempat, apakah nenek moyangmu yang mematikan oknum Islam? Enggak juga. Enggak juga. Siapa yang mematikanmu? Generasi pertama nenek moyangmu? Gini Bang. Tahukah kau sejarah nenek moyangmu itu mati karena apa? Disebabkan oleh apa nenek moyangmu itu mati? Karena kehabisan napas. Kehabisan napas dikarenakan apa? Kau baca sejarah nenek moyangmu dulu, baru kau bilang siapa hama sebenarnya.
Aliteng yang sudah menjajah negara ini. Satu pertanyaanku sudah jelas sama kau. Kalianlah hamanya. Kalian itu kalau dikasih hati minta jantung. Jangankan jantung dikasih hati minta bangke. Udah paham kau situ? Indonesia 4 generasi kau bilang kau di generasi keempat. Generasi pertamamu, tahu kau sejarahnya. Hidupnya dikapain? Sampai sekarang kau masih bernapas, berpijak, minum di air Indonesia, berpijak di tanah Indonesia. Bahkan anak-anak kau sekolah, kau pun dikasih pendidikan. Kalau kau bilang oknum Islam, oknum yang mana? Tunjukkan satu. Loh banyak. Tunjukkan mana? Jangan banyak. Siapa namanya? Tunjukkan. Dengar dulu. Ya, usah aku dengar. Pertanyaan keduamu. Aku nggak butuh. Pertanyaan keduamu apa tadi? Apa tadi pertanyaan keduanya, Temon? Perusakan, perampasan di tempat rumah ibadah. Apakah itu? Nah, di mana? Ada televisi nggak? Ada handphonemu nggak? Loh, yang viral sekarang, Bang. Kalau kau bilang yang viral, kau mungkin yang viral-viral yang lama gimana? Lebih viral mana lagi pada tahun 15-an? Lebih viral mana? Portugis masuk pertama ke Indonesia. Lebih viral mana? Sampai sekarang, dengar. Sampai sekarang anak SD mempelajari tentang sejarah. Itu lebih viral. Lebih viral. Tahun 1592, 15 sekian, Portugis masuk ke Indonesia. Itu lebih viral. Bukan viral lagi, diingat sepanjang masa. Abadi itu viralnya. Gini. Apalagi pertanyaan kau? Kamu ingatkah presiden legendaris kalau beragama jangan mabuk dengan agamamu. Siapa yang mabuk agama? Jangan mabuk dengan adatmu. Siapa yang mabuk agama? Nih, Islam dari asal usul agamanya dari mana? Kristen dari mana? Indonesia nggak punya agama. Dengar dulu. Aliteng kan dari Paulus. Nah, agama Islam dari mana? Benar nggak? Pencipta Aliteng itu Paulus kan? Kalian. Bingung kau. Sini Bang, cinta damai Bang. Dengar dulu. Kami cinta damai. Lah, jangan. Curhat kau rupanya. Curhat. Cabut kau. Kukira kau mau berdiskusi kau, tapi kau cuman karena kebencian sama kau. Babani amam, heang, siro jadoko heang, dang jol maho. Masalahnya nggak kelasnya ya. Jangan di sini curhat ya. Yang naik kalau baru gadang apa jangan jauh sikole talapia. Baciri muncong den tahu. Enggak. Baru kali ini teman dengar ada yang mau diskusi ya tentang lintas agama, dia bawa ini Bang yang viral katanya. Ada ya. Kebanyakan nonton Lambe Turah itu biasanya anak kan. Ya Bang ya. Coba. Yang viral dia bawa-bawa. Ada. Ya silakan Bang Celok. Monitor. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang viral lagi ini sama nih. Dengar suaranya. Ya kadang-kadang Bang Muslim apa Kristen? Kristen Protestan. Ya. Jangan bawa Lambe Turah ya Bang ya. Ini diskusi lintas agama. Iya. Suara saya terdengar nih Bang. Insya Allah terdengar Bang saya. Terdengar ya. Iya. Bang Kaisar di suaranya kuat-kuat kali dong, malam saya kaget saya. Tadi pertanyaan teman saya itu namanya orang Batak Bang, gimana lah? Anak Medan. Ya, dia kan bertanya, dijawab aja. Kalau misalnya nggak terjawab udah yang lain. Pertanyaan dia lucu Bang. Abang laku tanya, generasi abang udah keberapa? Hama katanya Muslim. Kau bersyukur nggak Bang? Berdiri di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia. Bahkan anak-anak cucu generasimu sebelumnya hidup dengan damai. Sampai sekarang pun anakmu bersekolah. Sampai sekarang pun Bang masih dihargai Bang. Hari libur minoritas itu banyak diliburkan Bang. Jangan dibilang hama Bang. Lucu itu jatuhnya. Dia hanya kebencian abangku. Aku tak suka yang namanya diskusi begitu kebencian. Pakai data. Silakan Bang Silo. Dia tadi kan bertanya. Ya silakan Bang Silo, silakan Melakukan seperti itu. Dia pertanyaan simpel aja. Oknum yang melakukan seperti itu termasuk hama apa tidak? Kalau misalnya tadi Bang Kaisar, tadi kan kutanya Bang Silo, mana orangnya? Tunjukkan satu. Ada yang viral itu. Ya, yang viral dibawanya. Udah masuk adekku ini. Nah, udah ini aja nih, ini yang paling viral ini, the best, udah masuk the one and only TikTok nih. Assalamualaikum.
Nah, udah the one and only kita. Jadi kayak gitu bang, aku bukan nggak bertanya, tunjukkan satu oknumnya yang dibawanya viral-viral bang. Viral-viral bang. Sekarang kalau aku bilang lebih viral mana, yang oknum baru atau KKB? Jangan sampai gitu bang, sampai ku bawa lagi sampai viral, bukan viral lagi bang. Harus dituntut, sejarah dipelajari generasi muda Indonesia sepanjang masa. Bagaimana penjajahan itu dibawa Portugis ke Indonesia. Itu baru viral. Sebelum blender masuk, izin Kaisar ya, kita mungkin harus luruskan secepatnya ini, secepat kilat. Pertama, mengenai kasus ini di Cidahu, ini kan ada informasi dari ini, entar ya saya buka datanya dari sukabumiupdate.com. Di sini dikatakan Sukabumi ya? Ya, ini di Sukabumi ya, di Cidahu. Jadi ada yang di framing oleh teman-teman Kristen di kampung RT 401 yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai rumah singgah atau rumah tinggal. Kita lanjut videonya ya. Ini informasi dari wartawan, ini A1 nih infonya. Aksi protes berlangsung spontan pasca sholat Jumat. Warga menyampaikan aspirasi agar seluruh aktivitas di rumah tersebut tetap mengacu pada izin dan fungsi bangunan yang berlaku. Lanjut. Ini edukasi aja. Kalau ini yang dibahas dia, aku kira yang mana viral-viral. Ini dia, ini illegal launching bang istilahnya. Biar kita selesaikan dulu Kaisar ya, sedikit aja. Jadi ketua RT setempat Hendra menjelaskan bahwa aksi warga dipicu oleh kekesalan atas aktivitas ibadah yang telah beberapa kali digelar di lokasi tersebut. Kita lanjutkan. Ini informasi A1 nih dari wartawan nih. Rumah ini sudah 3 kali digunakan untuk misa. Ini pernah 1 kali waktu ada 23 mobil dan 1 bus datang di lokasi tersebut. Ini dijelaskan semua di sini. Kata warga, kami sudah pernah menegur dan menolak agar tempat ini tidak dijadikan sarana peribadatan, ujarnya kepada sukabumiupdate.com. Diperhatikan kawan-kawan ya. Ini informasinya real A1 dari media terpercaya. Kepala Desa Tangkil Ijang Sabudin mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi. Nah ini paham nggak teman-teman Kristen ini mediasi apa? Belajar lagi kalau nggak paham ya. Jadi